Selamat pagi siswa-siswi Semak Dago kelas 12. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Gimana rasanya divaksin tadi? Baru bergabung. Kalau kata email mah nggak berasa apa-apa. Yang lain gimana kabarnya? Nggak ada efek apa-apa, aku juga. Nggak ada, nggak sakit badan, Jelas Sinovac kan? pusing, lemas, Nggak tahu. tahu nggak? Nggak kerasa apa-apa. Kemarin siapa yang cerita ya ada katanya cuma sakit badan aja, kok pegel-pegel sama lapar, kan? Sama pusing, kan gitu. Iya sih, kalau lapar iya, Pak. Iya kan ya? Oke, nah sekarang saya mau tanya ya, dengan tidak apa istilahnya, bukan saya mau membedakan mana yang tinggi mana yang pendek. Saya mau nanya masing-masing dari siapa dulu ya ini? Dari Nani dulu, Nani. Jangan Nani, email dulu, email tinggi badan berapa? Aku itu terakhir apa sih? Ngukur 159. 159. Pas SMA dulu, pas SMP masih inget nggak tinggi badannya berapa? Enggak pernah ngukur pas SMP. Pas SMP nggak pernah ngukur lagi. Kalau misalkan Angel tinggi badan berapa dulu pas SMP? Ingat nggak? 160-an. 160, Pak. 160. Kalau pas SMA sekarang? 165. 165. Kalau Amel tinggi badan berapa pas SMP? Ingat nggak? Amel koneksinya kayaknya ya. Siapa nih? Maria, waktu SMP tinggi badan kamu berapa? 155. 155. Sekarang? Sekarang 157. 157. Makasih. Kalau Ruth berapa tinggi badan dulu pas SMP kamu? Nggak ingat, Pak. Nggak ingat. Kalau sekarang? Pernah Nggak tahu, belum ngukur. Oh, belum diukur lagi. Nggak apa-apa. Makasih, Ruth. Kalau Bila sekarang dulu tinggi badannya berapa waktu SMP? 155. 155. Sekarang berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Citra, berarti SMP 155, nggak apa-apa lah. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ngukur. Nggak pernah diukur, nggak apa-apa. Ya, makanya tadi kan saya minta maaf dulu sebelumnya, bukan mau apa, tidak bermaksud untuk apa mengucilkan Enggak. mengucilkan siapa yang tinggi badannya lebih pendek atau apa. Tidak ingin membeda-bedakan gitu, hanya ini mah hanya jadi sampel data aja. Saya mau ngambil sampel data. Bapak ini. Enggak, maksud saya mau ngambil sampel data. Emang saya juga tadi makanya minta maaf dulu karena sensitif nih. Tapi saya mau ngambil sampel data tuh, kayak misalkan tadi yang pernah diukur tinggi badannya kayak email, Nabila. Nani gimana Nani? Tinggi badan waktu SMP berapa dulu? 160, Pak. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Oh, sekarang belum diukur lagi. Ya. Tadi yang ada perbandingannya itu email, Angel, sama kalau Amel koneksinya udah ini belum ya, Mel? Ya, Pak. Amel dulu waktu SMP tinggi badannya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Sekarang belum nggak pernah diukur, ya nggak apa-apa. Yang ini aja, yang ada aja. Berarti tadi email, Angel, sama Maria ya, yang pernah ya. Tapi Bapak. Apa? Tapi pas pas aku kelas 2 SMA ini, ya. Aku tuh ngukur kan waktu itu 155. Habis itu karena aku waktu itu disuruh sama mama renang terus biar tinggi, aku ngukur lah udah renang gitu-gitu, ngukur lagi udah jadi 159. Ya, tuh ada perbedaan kan, misalkan email dulunya 155, terus kesini mau sempat diukur jadi 159, terus Angel dulu pas SMP kelas 3-nya 100 berapa? 60, terus sekarang pas udah kelas 12 SMA udah 165, ada perubahan berarti kan ya. Terus
Maria 155 dulu pas SMP, sekarang 157. Nah, itu dari tiga data email, Angel sama Maria. Kira-kira kenapa atau apa yang terjadi pada tubuh email, Angel sama Maria? Terjadi perubahan apa? Perubahan berat badankah atau tinggi badankah? Apa jawabannya, Citra? Coba. Gimana Pak tadi? Kan tadi saya ada datanya itu Angel ketika SMP 160, email ketika SMP 155, terus Maria ketika SMP 155. Nah, terus Maria ketika setelah kelas 12 jadi 157, Angel jadi 165, email jadi 159. Nah, sekarang saya mau tanya ke Citra, apa yang terjadi pada tubuh Maria, Angel, dan email? Ya, mereka bertumbuh, Pak. Mereka bertumbuh. Jadi tinggi badan mereka berubah menjadi 1,5. Ya, pokoknya jadi ada perbedaan tinggi badan aja ya dari semenjak SMP sampai SMA kelas 12 ini. Nah, itu jawaban Citra. Iya. Makasih Citra. Bila, kira-kira Iya, kenapa, Pak. Nabila? Apa yang terjadi pada tubuh email, Angel, dan Aku jadi naik. enggak, ke Nabila dulu, bukan ke email. Tinggi ya? Bentar. Oh, astagfirullah. Gimana Pak pertanyaannya? Pertanyaannya kan tadi ada 3 data. Ada data tinggi badannya email, Angel, sama Maria. Dari ketiga mereka itu ternyata datanya berbeda ketika mereka SMP dan pada saat sekarang pas sudah kelas 12. Ada perubahan tinggi badan. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Apa yang terjadi pada tubuh mereka, Nabila? Kira-kira tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Kurang tahu. Ya, nggak apa-apa. Makasih ya, Nabila ya. Sekarang ke Amel. Mel, koneksi bagus, Mel? Iya, Pak. Nah, gimana? Apa yang terjadi kepada tubuh email, Angel sama Maria? Kenapa bisa terjadi perubahan tinggi badan selama jangka waktu 3 tahun tersebut? Karena mereka bertumbuh. Mereka bertumbuh. Sama berarti jawabannya kayak Citra ya. Ya. Terus siapa dulu ya? Tadi Angel mah udah ngasih datanya, berarti yang belum itu. Ruth. Iya, Pak. Kenapa terjadi perubahan tinggi badan selama jangka 3 tahun dari 3 siswa Semakdago tersebut? Email, Angel, sama Maria. Karena dikasih makan, jadi mereka bertumbuh, tingginya bertambah. Bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Jadi beda nih jawabannya sama Citra sama Amel. Kamu mah jawabannya bertumbuh dan berkembang. Nah, sekarang kalau misalkan Nani, koneksinya lagi bagus nggak nih? Cek dulu. Bagus Pak koneksinya. Oh, aman. Kira-kira nyimak berarti kan Nani ya? Kira-kira apa yang terjadi pada tubuh email, Angel, sama Maria selama jangka 3 tahun mereka terjadi perubahan tinggi badan? Kenapa Nani? Itu pertumbuhan dan perkembangan, Pak. Karena terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Kalau misalkan pertumbuhan itu bisa terjadi sama manusia atau hanya pada tumbuhan saja? Pada manusia juga, Pak. Pada manusia terjadi. Kalau menurut Angel gimana, Angel? Kalau pertumbuhan itu pada manusia atau hanya cuma tumbuhan saja yang terjadi pertumbuhan? Semua makhluk hidup, ya. Kalau menurut Citra? Pertumbuhan hanya terjadi pada manusia atau hanya pada tumbuhan atau pada manusia juga terjadi? Mel? Pada semua makhluk hidup, kan?
Citra ya, pada semua makhluk hidup. Boleh, makasih. Email, gimana Mel? Jawaban kamu? Kata Citra, semua makhluk hidup. Siapa? Aku. Ya kan apa namanya? Hanya pada tumbuhan aja atau manusia juga terjadi Apa pertumbuhan? pertanyaannya? Ya kenapa lagi? Apakah pertumbuhan itu hanya terjadi pada tumbuhan atau manusia juga terjadi? Ya manusia juga dong. Tumbuh juga berarti manusia. Jadi bukan gara-gara karena tumbuhan, jadi pertumbuhan itu hanya terjadi pada pohon, enggak berarti ya manusia juga ya. Nah, kalau menurut Manusia juga kan. Itu nambah usianya, terus nambah tingginya, terus ya berkembang, maksudnya enggak berkembang kan bukan berarti tumbuhan doang. Makasih Maria. Kalau menurut Maria, pertumbuhan hanya terjadi pada tumbuhan saja atau pada tanaman saja atau terjadi pada manusia juga, Mat? Terjadi pada manusia juga. Terjadi pada manusia juga. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau misalkan penambahan tinggi badan itu bisa disebutnya gini dulu, jangan itu dulu. Kalau pertumbuhan dan perkembangan sama atau beda? Sama. Menurut Nabila sama. Kalau menurut pendapat yang lain gimana? Beda apa? Kalau menurut Angel beda. Nah, kalau yang lainnya selain Angel dan Nabila ada jawaban lagi nggak? Atau nunggu jawaban yang benar aja? Kalau menurut aku beda. Kata Amel beda. Kalau kata siapa lagi? Ada lagi nggak jawaban lain? Jadi kalau kata Nabila sama, kalau kata Amel beda, kata Angel beda. Pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Jadi Nabila, pertumbuhan dan perkembangan itu sebenarnya beda, cuman pertumbuhan dan perkembangan itu biasanya disandingkan bersama-sama. Jadi selalu berbarengan gitu. Ketika tumbuh, ya mau gak mau pasti ada proses perkembangan di situ. Jadi tapi supaya gampang, gimana cara ngebedainnya? Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu beda, bagaimana cara membedain yang simple banget. Jadi kalau misalkan berbicara pertumbuhan mah dia selalu berbicara angka. Kalau selalu berbicara angka. Nah kalau perkembangan itu selalu berbicara tentang matang. Kata sifat berarti ya. Kata kualitas, dengan kualitas. Kalau pertumbuhan mah angka, kalau angka atau kuantitatif, kalau perkembangan mah selalu berbicara soal kualitas, kayak matang, tua, dewasa, itu perkembangan. Kalau pertumbuhan itu selalu berbicara dengan angka, maksudnya kayak angka tadi, tinggi badan email misalkan 159 sekarang, terus tinggi badan Angel 165, tinggi badan siapa teh satunya teh Maria, tinggi badan Maria 157 cm. Nah kalau berbicara soal angka seperti itu berarti yang terjadi pada tubuh mereka itu pertumbuhan atau perkembangan? Pertumbuhan. Nah, pertumbuhan. Kan tadi fokus di inti saya sebenarnya mah itu fokus di penyampaian saya itu tadi intinya ingin memperlihatkan angka. Nah, kalau misalkan terjadi perubahannya angka berarti berbicara soal pertumbuhan. Kalau nanti saya berbicara soal perubahan sifat dari masing-masing Maria, Angel, Citra, Nabila, Ruth, Email, Nani, kayak misalkan suara yang tiba-tiba menjadi melengking, terus ada perubahan bentuk tubuh, misalkan si bagian bawah tubuh pantat atau bokongnya membesar, itu kan lebih ke perkembangan, baru itu ke perkembangan. Jadi Maria,
citra email dan yang lainnya itu udah mulai ke proses perkembangan menuju dewasa. Ciri-cirinya itu tadi dimunculkan oleh tubuh kita itu seperti itu gitu. Dari mulai contoh yang paling kecil biasanya suara cewek itu yang dulunya ngebas semakin gede semakin dewasa, kita suaranya itu karena mengalami perkembangan menjadi mengecil, umumnya seperti itu. Kalau cewek jadi lebih cempreng. Itu berbicara perkembangan. Jadi ingat ya, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Terus inti yang tadi saya memberikan contoh tinggi badan masing-masing siswa, itu kenapa terjadi perubahan, itu berarti karena adanya proses pertumbuhan di dalam tubuh manusia. Contoh yang tadi itu. Nah, ini ada yang tahu gambar apa ini? Tambah selalu identik dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, nanti ciri-ciri pertumbuhan bertambah panjang, bertambah tinggi, bertambah besar ini biasanya pertumbuhan. Kalau perkembangan itu biasanya ini mencapai kematangan suatu fungsi dari organisme, ini perkembangan. Nah, saya paling untuk pertemuan kali ini itu fokusnya tadi pendahuluan, memaparkan tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda tapi selalu berjalan beriringan. Terus nanti pengertiannya coba simpulkan sendiri sama kalian, pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa. Yang saya pengen ini, saya mau untuk pertemuan kali ini ingin mempersiapkan ini kegiatan nanti dilakukan di rumah. Kegiatan ini sederhana kok, nggak begitu ribet. Karena yang namanya pertumbuhan dan perkembangan itu istilahnya istilahnya ada faktor pendukungnya. Faktornya itu ada faktor dari eksternal, dari luar. Ada faktor internal. Nah, kalau faktor internal itu kayak hormon, gen. Terus itu kan kayak hormon dan gen kalau internal. Kayak misalkan saya nih, orang tuanya misalkan tinggi. Nah, nanti kemungkinan gen saya kenapa bisa tinggi itu karena ada pengaruh dari orang tua, gen yang diturunkan oleh orang tua ke saya itu kan berkaitan dengan pertumbuhan. Nah, itu yang internal. Kalau yang eksternal itu biasanya kalau misalkan fokus pada tanaman, kayak kalau dari eksternal itu kayak misalkan yang cahaya, terus kelembaban, suhu udara, itu faktor pertumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya, terutama yang dipengaruhi oleh lingkungan itu pertumbuhan pada tanaman. Nah, sekarang saya tuh ingin mengajar faktor apa nih yang menyebabkan pertumbuhan, kecepatan pertumbuhan pada suatu tanaman kecambah. Nah, jadi nanti untuk persiapannya kalian di rumah menyiapkan, berarti coba catat ya, menyiapkan kacang hijau. Kacang hijaunya paling cuma 10 butir lah. Tapi kalau misalkan mau sekalian bikin bubur kacang hijau, boleh, nggak apa-apa, belinya 1/4 atau setengah kilo. Siapkan kacang hijau. Terus aqua gelas 2. Terus dus 1, boleh dusnya mau dus bekas sepatu atau dus mie, atau mau dus bekas aqua gelas, boleh, apapun itu. Sama kapas atau tanah. Kalau nggak ada kapas, pakai tanah. Kalau nggak ada tanah, pakai kapas, nggak apa-apa. Udah dicatat semuanya? Udah, Pak. Apa Bapak coba ulangin, Pak? Aku tadi nggak kecatat. Kacang hijau. Buat jadi toge apa? Ya, buat jadi toge, tapi
diamati prosesnya, jangan sampai nanti diceknya udah pas jadi toge. Jadi dilihat setiap hari, dicek sama kalian, ceknya lah paling nggak cukup nggak memerlukan waktu yang lama, paling cuman 10 sampai 15 detik ngecek tiap harinya. Cuma kalian cek raba media tanamnya, tanah atau kapasnya, dicek, dipegang, basah atau kering. Kalau basah biarin aja, kalau kering coba siram air, terus sama dipoto tiap harinya. Nanti ada laporannya dikirim ke saya, pas nanti saya akan minta pada saat pertemuan yang berikutnya foto itu. Jadi cuma itu aja, cuma foto. Oh, nggak boleh berarti beli yang udah jadi ya, Pak? Ya enggak, tuh kan enggak kelihatan prosesnya. Yang saya pengen tahu kan nanti faktor apa nih yang mempengaruhi mempengaruhi pertumbuhan si kecambah ini nih. Tapi nanti ini kita lakukan minggu depan ya. Cuma sekarang mah hanya menyiapkan itunya saja, hanya menyiapkan hanya menyiapkan bahan-bahannya saja sama alat. Tadi coba ulangi sama siapa ya? Sama Ruth. Apa aja tadi Ruth? Yang perlu dibawa? Kacang hijau, Kacang hijau, terus kapas, terus aqua gelas, sama dus. Aqua gelasnya bungkusnya aja ya, plastiknya aja. Tapi mereknya. Bapak, dusnya buat apa? Nah, dusnya nanti dus itu untuk perlakuan, nanti ada yang disimpan di tempat yang terkena cahaya sama yang disimpan di gelap ya, di tempat yang gelap. Nah, tempat yang gelapnya itu disimpan di dalam dus aja. Biar nggak terlalu bikin jangan sampai nanti kamu. Jadi ada 2 gitu, Pak. Dua gitu. Ya, takutnya saya kenapa harus menyediakan dus, takutnya nanti saya nyuruh nyimpen di tempat gelap, kalian mengosongkan lemari bajunya dikeluar-luarin, nanti disimpenin Enggak, itu. Pak. Enggak. Takut gitu doang. Takut gitu. Ya. Tadi Bapak nyebut tanah. Mau kalau misalkan nggak mau kotor, pakai kapas aja. Kalau nggak apa-apa gitu. kotor, pakai tanah. Pakai kapas aja. Nah. Oke. Itu ya, siapin untuk itu untuk minggu depan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu tadi, jadi kira-kira kesimpulannya ada yang tahu nggak pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa? Coba saya tanya siapa ya? Tanya Maria deh, pertumbuhan itu apa berarti Maria? Kalau melihat tadi dari data tentang tinggi badan siswa. Pertumbuhan itu lebih kayak dari angka kayak yang tadi. Berubah angkanya, berubah angka tingginya. Contohnya selain perubahan tinggi badan, kalau di pohon perubahan apa lagi yang bisa dihitung dengan angka? Yang bisa dilihat oleh mata dan bisa dihitung oleh angka. Apa sih? Tumbuhan ya? Dari tumbuhan apa? Ada nggak? Beratnya? Berat. Atau besarnya? Kalau berat, bisalah nanti berat mah tadi berarti ke manusia lagi balik ya kan. Kalau yang lazim sering ditimbang itu kan manusia ya. Tahu kan berat badan masing-masing ya? Ya bisa berat. Bisa disebut sama pertumbuhan berat. Contoh lainnya, coba Amel, apa kira-kira yang bisa dihitung sama angka? Tinggi badan. Tinggi badan sudah kan tadi. Berat badan sudah. Berarti apa lagi? Jumlah bunga di pohon bisa dihitung nggak? Jumlah bunga di pohon bisa dihitung nggak? Bisa. Rendang. Bisa. Ya. Kalau jumlah buah bisa dihitung nggak? Bisa. Jumlah akar? Nggak bisa. Bisa, jumlah akar. Bisa dilihat kan, ada nanti akar serabut, misalkan akar serabutnya ada berapa, akar utamanya ada berapa. Akar serabut nggak punya akar utama, maaf. Akar serabutnya ada berapa. Terus misalkan kalau akar tunggang, akar utamanya 1, terus cabangnya ada berapa, gitu kan bisa dihitung sama angka itu. Nah, itu ya, gitu. Nah, itu kalau misalkan yang bersifat
bisa dihitung oleh angka. Tuh. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Nanti siapkan itu bahan-bahannya ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Lah udah selesai, Pak. Ya, bagian pelajaran olahraga bagian berikutnya ya. Pak Henry-nya Foto udah. dulu, Pak. Oh iya benar-benar, tunggu foto dulu. Betul. Astaga, Untung diingetin. di root melanjutin. Astaga. Nggak usah open cam kan? Bentar. Tahan. Bentar. Satu lagi. Bentar ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Nggak perlu buka kamera, Pak. Apa? Jangan lupa isi itu ya, daftar hadir. Jangan lupa diisi daftar hadir. Nggak perlu buka. Kalau mau buka kamera boleh. Buka kamera sok. Enggak, Pak. Sok. Pakai seragam kan? Sok, buka nggak apa-apa. Enggak pakai. Pakai seragam aku. Nggak pakai seragam ya udah. Kalau nggak pakai seragam mah. Udah, makasih ya. Makasih ya. Oke. Ketemu minggu depan ya. Makasih, Bapak. Ya, sama-sama. Saya Iya. juga Terima kasih, Pak. sampai semoga sekalian Apa lain sehat kali yang semuanya lama ya? Siap, sehat-sehat selalu ya semuanya ya. Jangan lupa Iya, istirahat, Pak. banyakin Oke, Bapak juga, istirahat. Pak. Jangan lupa makan, yuk sama-sama. Oke. Ciao. Bye, Bapak.